Jemaat Allah yang diberkati Tuhan, saya percaya kebaikan dan kasih sayang Tuhan selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Insinyur Ciputra adalah penulis buku yang berjudul Menjadi Manusia Unggul yang Disertai Tuhan pada tahun 2004. Dalam buku tersebut menjelaskan bagaimana luar biasanya menjadi manusia yang unggul disertai Tuhan. Ada 3 hal setidaknya yang saya pahami dari tulisan tersebut. Pertama, berpijak pada dasar utama yaitu firman Allah. Apabila kita dapat menggambarkan sebuah prestasi keunggulan sebagai gedung yang tinggi, maka firman Tuhan adalah dasar dari bangunan yang tinggi itu. Hal kedua yang dijelaskan adalah oleh kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan menjadi syarat pertama dan utama. Siapapun tidak akan pernah menjadi unggul. Baik orang percaya atau tidak, orang yang sederhana atau orang yang paling berbakat sekalipun, kalau bukan kasih karunia, kebaikan atau kemurahan Tuhan yang dianugerahkan kepada orang tersebut tanpa memandang bulu, maka dia tidak akan bisa menjadi manusia yang unggul. Inti yang ketiga dari buku tersebut adalah memiliki hati yang baru dan benar. Itu cocok sekali dengan apa yang dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpanjang kehidupan. Bagaimana caranya hati kita yang rindu menjadi manusia yang unggul? Atau bagaimana caranya agar di hati kita ini ada keinginan untuk menjadi unggul? Setidaknya ada 4 hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu miliki hati yang tunduk kepada Allah, maka kita akan punya kerinduan untuk menjadi manusia unggul. Yang kedua, ada hati yang selalu setia mencari Tuhan, rindu bertemu atau berjumpa dengan Allah, baik melalui doa, firman maupun pujian. Yang ketiga itu hati yang terarah pada hukum-hukum Allah, berpaut melekat pada firman-Nya. Yang keempat, hati yang memiliki keinginan-keinginan yang mulia, ingin melakukan sesuatu yang baik, yang menyenangkan, memuliakan hati Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, hati yang rendah atau hati yang selalu humble, selalu rendah hati. Saya percaya maka kita di dalam hati ini akan ada kerinduan untuk menjadi manusia unggul. Menjadi manusia unggul itu dimulai dari hati. Kiprah Ciputra dalam dunia bisnis itu mendapat apresiasi dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dengan memberikan 2 rekor kepada Ciputra, yakni sebagai usahawan peraih penghargaan terbaik di berbagai bidang dan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan kepada dosen terbanyak. Menurut Forbes pada tahun 2007, Ciputra adalah orang terkaya ke 1941 di dunia dan pria terkaya ke-27 di Indonesia. Kekayaan bersihnya pada waktu itu diperkirakan sekitar 1,2 miliar US dollar. Hal tersebut menyematkan di dalam diri almarhum Ciputra karena sudah meninggal
sebagai orang yang unggul atau memiliki keunggulan. Manusia unggul bukan hanya dimiliki oleh almarhum Insinyur Ciputra, namun juga bagi kita sebagai orang percaya. Tema kita pada saat ini adalah keunggulan hidup orang percaya. Mari kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan menyatakan demikian. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Menarik sekali, keunggulan hidup orang percaya dimulai dengan mampu berpikir positif dalam segala hal. Itu jelas sekali. Pikiran positif sangat mungkin terjadi dari keadaan yang negatif, karena Kristus menguasai pikiran tersebut. Itulah sebabnya sekalipun Paulus ada dalam penjara, suatu keadaan yang kurang baik, tetap bisa berpikir positif. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran positif fokus memperhatikan hal-hal rohani. Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara di bumi, perkara-perkara duniawi, perkara-perkara balas dendam, perkara-perkara kebencian dan sebagainya. Pikiran positif itu mutlak kehendak Allah dan bernilai sempurna. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Menarik sekali. Pikiran positif itu berarti think. Think yang dimaksudkan itu merupakan kepanjangan dari true, honorable, important, necessary, dan kinds. True berbicara tentang apakah ini suatu kebenaran, maka dia akan memikirkannya. Honorable menjelaskan atau berbicara tentang apakah ini sesuatu yang membawa kemuliaan bagi Allah, dan dia akan memikirkan. Important ingin menekankan apakah ini hal penting yang membangun diri Anda atau orang lain, dan dia pasti memikirkannya secara positif. Necessary berbicara tentang apakah ini menghasilkan sesuatu yang baik atau menambah masalah, dia pasti akan memikirkannya secara positif. Kind, apakah keadaan ini menjadi lebih baik, pasti dipikirkan. Pikiran positif berfokus pada memikirkan hal rohani. Pikiran positif berfokus pada berpikir yang sempurna dan think. True, honorable, important, necessary, kinds.
Pikiran yang positif merupakan kekuatan yang menghantar kita untuk menjadi manusia yang unggul. Menjadi manusia unggul harus dimulai dengan pikiran yang positif. Yang kedua, mampu berperilaku positif dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 9 bagian A menjelaskan hal tersebut, bahwa pikiran positif itu merupakan perintah yang harus dicontohkan. Maksudnya perilaku positif merupakan perintah yang harus dicontohkan. Filipi 4 ayat 9a berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Paulus begitu berani menyatakan kepada jemaat Filipi untuk mencontoh perilaku hidupnya. Tentu saja perilaku positif terlihat setelah seseorang berpikir positif. Pikiran positif yang dikuasai Kristus menjadi pendorong terkuat untuk berperilaku positif. Perilaku positif dalam perkataan atau perbuatan ditunjukkan kepada sesama, ingin menyatakan bahwa benar orang itu saleh adanya. Kolose 3 ayat 17 menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataanmu atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Perilaku positif atau perilaku yang baik pasti bisa dilakukan karena dijamin oleh kuasa firman Allah yang memampukan atau yang mengerjakan di dalam hidup setiap orang percaya. Sebagaimana dinyatakan dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan ayat ke-17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perilaku positif dalam perkataan atau perbuatan dipastikan terlihat dalam kehidupan kita. Karena firman Allah yang kita baca, firman Allah yang kita dengar, firman Allah yang kita renungkan mendapat tempat di hati, membaharui, memproduksi perilaku yang menjadi berkat bagi diri kita dan orang lain, serta mempermuliakan Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali keunggulan hidup orang percaya dimulai dengan mampu berpikir positif dalam segala keadaan. Kemudian dilanjutkan mampu berperilaku positif dalam segala keadaan. Dan yang tidak kalah penting pada bagian akhir adalah mampu berperasaan positif dalam segala keadaan. Perasaan positif terjadi setelah pikiran dan perilaku menjadi positif. Perasaan menjadi penimbang atau penilai terhadap pikiran dan perilaku kita. Perasaan positif yang disebut dengan damai sejahtera itu bersumber dari Allah saja. Sebab Filipi 4 ayat 9 bagian B menyatakan, maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Selanjutnya ayat 10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Perasaan positif memproduksi damai sejahtera, sukacita, dan kepedulian. Perasaan positif menjadi pendorong terciptanya kehidupan yang bersukacita, yang membuat kita mengambil keputusan untuk sehati sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. 2 Korintus 13 ayat 11 menyatakan hal tersebut. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Makalah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Perasaan positif memelihara hati dan pikiran menjadi terang. Itu pasti. Karena Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perasaan positif menjadi pemelihara hati, menjadi pemelihara pikiran dan perilaku. Jadi jelas sekali bahwa perasaan positif itu bersifat stabil dan permanen. Terjadi karena bersumber dan dijamin dari Allah, bukan yang lainnya. Keunggulan hidup orang percaya, kalau kita perhatikan dari Filipi 4 ayat 8 sampai dengan 10, dicirikan dengan pertama, mampu berpikir positif dalam segala keadaan. Pikiran positif berfokus pada memikirkan hal-hal rohani, sempurna, dan think, true, honorable, important, necessary, kinds. Hal tersebut merupakan kekuatan yang menghentar kita untuk menjadi manusia yang unggul. Kedua, mampu berperilaku positif dalam segala keadaan. Perilaku positif ditunjukkan dalam perkataan atau perbuatan, dipastikan terlihat dalam kehidupan kita, karena firman Allah yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan itu mendapat tempat di hati, terpatri, membaharui, memproduksi perilaku menjadi berkat, baik untuk diri kita sendiri, orang lain, bahkan mempermuliakan Tuhan. Yang ketiga, mampu berperasaan positif dalam segala keadaan. Perasaan positif itu menjadi pemelihara hati, pikiran, dan perilaku. Perasaan positif itu bersifat stabil dan permanen, hanya bisa terjadi karena bersumber dan dijamin oleh Allah, bukan yang lainnya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel, amin. Kau tetap selamanya